Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita film Stranger Things. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Nampak kemeriahan di Funfair Hawkins. Semua warga bergembira, terlihat Larry memberikan sambutannya. Dia menyapa warganya dan berkata semoga malam kalian menyenangkan. Dia pun disambut oleh tepuk tangan yang meriah oleh warganya. Terlihat di tempat yang sama, ayah, ibu, dan adiknya Michael sedang menaiki sebuah wahana. Saat mereka berada di puncak ketinggian, tiba-tiba wahana itu berhenti. Karen mengatakan bahwa ini kursi terbaik di sini, dan ternyata mereka ingin menyaksikan kembang api dari tempat ketinggian. Dalam pidatonya, Larry berkata selamat hari kemerdekaan. Dan pesta kembang api pun segera dimulai. Dari tempat ketinggian, Holly melihat ada pohon yang bergerak. Dia pun berkata kepada Karen, namun Karen malah menyuruhnya untuk melihat kembang api. Di kejauhan nampak pohon yang bergerak-gerak, dan film pun baru dimulai. Adegan dimulai di kediaman Elle. Elle menceritakan apa yang dikatakan Billy saat bertemu di dimensi lain. Billy berkata bahwa dia sedang membangun sesuatu untukku. Mereka berasumsi bahwa Billy membangun pasukan untuk menghentikan Elle, karena tahun lalu Elle menutup gerbangnya. Billy juga bilang akan membunuh teman-temannya Elle. Tiba-tiba Nancy seperti mendengar sesuatu. Dia kemudian bertanya kepada Elle apakah Elle bertemu Billy di dimensi lain. Di ruangan ini, dan Elle pun mengangguk. Will merasa bahwa monster itu tahu keberadaan mereka. Segera mereka pergi keluar rumah dan melihat kedatangan monster yang sangat besar sekali. Adegan beralih pada Steve dan teman-temannya. Erica merasa heran karena melihat Steve dan Robin berbicara tidak karuan. Dia bertanya kepada Dustin, dan itu membuat Dustin kurang konsentrasi dalam menyetir, hingga kendaraan yang mereka naiki menabrak sesuatu. Dustin segera membuka pintu belakang dan menyuruh Steve dan Robin untuk keluar. Mereka pun masuk ke lift dengan menggunakan kartu yang sudah Dustin ambil dari orang Rusia yang dikalahkan oleh Steve. Di dalam lift, Steve dan Robin tetap bertingkah seperti orang teler. Dustin memeriksanya, pupilnya nampak melebar. Dustin bertanya pada Steve di mana menaruh mobilnya, namun dia menjawab tidak jelas. Akhirnya mereka pun bisa keluar dari gudang itu. Robin dan Steve senang, namun saat menuju ke pintu gerbang, terlihat dua orang petugas keamanan melihat mereka. Mereka pun kembali masuk ke dalam gudang. Kembali lagi pada Nancy dan teman-temannya. Nancy menemukan senjata api di gudangnya Hopper. Di dalam rumah, Elle dan teman-temannya menutup semua akses keluar masuk. Nancy menyuruh untuk menjauh dari jendela. Mereka sudah bersiap menunggu monster itu datang. Tiba-tiba benda yang berada di rumah itu bergetar. Lampu-lampu berkedip, mereka terlihat tegang. Tiba-tiba ada sesuatu menjebol dinding rumah itu. Dan masuklah tangan monster itu dan berusaha menangkap Elle. Kemudian Jonathan berusaha memutuskannya dengan menggunakan kapak. Namun monster itu melempar tubuh Jonathan hingga membentur dinding. Hingga kapak itu terlepas dari tangannya. Kemudian monster itu beralih hendak menyerang Jonathan. Nancy menembakinya sampai pelurunya habis. Monster itu beralih lagi hendak menyerang Nancy, namun tiba-tiba dia seperti tertahan oleh sesuatu. Ternyata Elle menggunakan kekuatannya dan memutuskannya. Namun tiba-tiba dari dua arah muncul makhluk itu. Elle mulai kewalahan. Dia menggunakan kekuatannya untuk memutuskan semua tentakel-tentakel yang ada yang mendekatinya. Ia pun berhasil. Namun tiba-tiba dari atas muncul makhluk itu dan menarik kaki Elle hingga Elle tergantung. Teman-temannya berusaha menariknya. Nancy segera mengisi senjatanya dengan peluru dan menembakinya. Namun kaki Elle tidak dilepas juga. Kemudian Lucas mengambil kapak Jonathan yang terlempar. Lucas menebas monster itu dengan kapaknya. Ia pun berhasil memotong tentakel monster tersebut.
Michael kemudian melepas bekas potongan monster itu dari kaki Elle, yang sepertinya telah menginfeksi dan menggigit kaki Elle. Elle menjerit kesakitan, kemudian Elle bangun karena melihat monster yang sangat besar hendak menyerangnya. Dengan tertatih dia berdiri dan menggunakan kekuatannya untuk menyerang monster itu. Kepala monster itu terlihat terbelah menjadi dua. Mereka segera pergi keluar menuju mobil, dan mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Adegan beralih pada Dustin dan teman-temannya. Dua orang petugas keamanan itu memburu Dustin dan teman-temannya. Dustin membawa mereka menyelusuri lorong, hingga akhirnya mereka sampai di gedung bioskop. Terlihat di sana sedang diputar sebuah film. Dustin menyuruh Steve dan Robin duduk di bangku penonton, dan dia berpesan pada mereka untuk tidak pergi kemana-mana. Kemudian Dustin dan Erica duduk di bangku penonton juga. Dustin menyuruh Erica mengawasi Steve dan Robin agar tidak pergi kemana-mana. Dustin akan pergi mencari tumpangan. Adegan beralih pada Hopper dan Joyce. Mereka sedang dalam perjalanan menuju Hawkins. Alexi menunjukkan pada Murray di mana lokasi kunci untuk mematikan mesin itu berada. Dia menjelaskan dua kunci seperti peluncuran nuklir, tapi kuncinya ada di brankas. Dan untuk membuka brankas harus memasukkan konstanta Planck. Konstanta Planck adalah angka terkenal. Kemudian Joyce berkata sepertinya tidak sulit. Namun Hopper mengingatkan bahwa tadi Alexi berkata bahwa tempat itu seperti benteng yang susah untuk ditembus. Namun Joyce berkata pasti ada jalan masuknya. Namun mereka malah berdebat sampai akhirnya Murray kesal dengan tingkah mereka dan dia berkata pertengkaran ini awalnya menyenangkan, tapi jadi membosankan dan jalan kita masih panjang. Dan Murray pun mulai menyimpulkan bahwa sebenarnya Joyce dan Hopper saling menyukai, namun saling gengsi. Joyce suka orang baik untuk tinggal bersama dan sepertinya Joyce penasaran tentang seksualitas Hopper. Dan Hopper memilih tegar daripada menunjukkan perasaannya. Alexi bertanya kepada Murray, apa itu? Murray menjawab bahwa dia menyuruh Hopper dan Joyce untuk bercinta karena mereka belum pernah bercinta. Dan mereka pun tertawa. Adegan beralih pada Nancy dan teman-temannya. Mereka berhenti di sebuah toko, mereka memecahkan kaca pintu untuk masuk ke dalam. Nancy menyuruh Michael untuk mendudukkan Elle. Kemudian Nancy memeriksa lukanya. Dia akan membersihkan luka tersebut. Namun Max mencegahnya. Dia memberitahu cara penanganan luka yang benar. Pertama, hentikan pendarahannya, lalu bersihkan, sterilkan, dan perban. Kemudian dia menyuruh teman-temannya untuk mengambil peralatan yang diperlukan. Sambil mencari peralatan yang diperlukan, Nancy dan Jonathan membicarakan tentang makhluk yang mereka temui di rumah Elle. Makhluk itu sama dengan yang mereka temui di rumah sakit, tapi lebih besar. Lucas dan Will mendapat jatah mencari mangkuk. Saat mencari mangkuk, mereka malah melihat banyak sekali kembang api dengan beraneka jenis. Mereka pun mendekatinya. Tiba-tiba Max datang menanyakan mangkuk yang dia suruh cari. Namun di sini Lucas malah menjelaskan bahwa mereka menemukan kembang api yang kemungkinan bisa berguna untuk melawan monster tersebut. Di lain sisi, Michael bertugas menjaga Elle. Dia mengajak Elle berbicara. Michael ingin memberitahu sesuatu kepadanya. Dia senang Elle berteman dengan Max. Hanya saja pertamanya dia merasa cemburu dan marah. Itu sebabnya dia berkata bodoh. Namun sekarang dia merasa bahwa itu egois dan dia minta maaf kepada Elle. Tiba-tiba dia mendengar walkie-talkie-nya berbunyi. Terdengar kata kode merah secara berulang-ulang. Michael mengangkatnya, ternyata Dustin yang menghubunginya. Dustin meminta maaf kepada Michael bahwa dia menghilang bukan karena sedang marah, namun karena terjebak di bawah tanah, di markas Rusia. Namun Michael kurang paham akan ucapan Dustin karena terlalu cepat. Dustin berkata bahwa orang Rusia sudah masuk ke Hawkins dan mereka membuka gerbangnya. Namun suara Dustin putus-putus dan akhirnya walkie-talkie Dustin mati karena habis baterainya. Di saat yang bersamaan, Dustin masuk ke dalam ruang bioskop itu dan menemui Erica. Dia bertanya pada Erica, apakah dia mempunyai baterai? Namun Erica tidak punya. Kemudian Dustin berkata, kita harus ke rencana B. Dustin tanpa sengaja melihat ke arah Steve dan Robin. Namun mereka tidak ada di sana. Ternyata Steve dan Robin keluar dari ruang bioskop itu.
Steve berkata, filmnya luar biasa. Robin tidak yakin karena tadi di dalam dia kurang begitu fokus. Steve memperhatikan atap gedung itu, dia memanggil Robin untuk melihatnya. Menurutnya, langit-langitnya sangat indah. Lama-kelamaan, mereka merasa pusing dan mual, akhirnya mereka berlari ke kamar mandi. Mereka muntah di sana. Adegan beralih pada Hopper, terlihat mereka sudah sampai di Hawkins, tepatnya di Pekan Raya. Joyce dan Hopper mencari Will di sana. Mereka meninggalkan Murray dan Alexi di mobil. Hopper dan Joyce masuk ke area Pekan Raya untuk mencari anak-anaknya. Tanpa sengaja, Larry melihat Hopper. Larry segera berlari ke mobilnya dan langsung menelpon orang-orang Rusia. Di tempat lain, terlihat Elle sedang berusaha mencari keberadaan Dustin dengan menggunakan kekuatannya. Namun Michael dan Lucas malah berdebat hal yang tidak penting. Elle kesal dengan mereka. Ternyata Elle sudah menemukan mereka berada di mall. Kemudian mereka keluar dengan membawa beberapa barang yang mereka anggap bisa membantunya. Kembali pada Steve dan Robin yang habis muntah di kamar mandi. Mereka bercerita, kemudian Robin bertanya pada Steve apakah dia pernah jatuh cinta. Steve menjawab dia pernah jatuh cinta kepada Nancy Wheeler. Robin kemudian bertanya apakah Steve masih mencintainya. Steve berkata tidak, karena sekarang ada seseorang yang lebih baik untukku. Ia pun menceritakan tentang gadis tersebut. Gadis yang dia sukai itu adalah yang tak pernah diajaknya bicara di sekolah. Dia lucu, bahkan sangat lucu. Hingga di musim panas ini, Steve lebih banyak tertawa dan dia cerdas, lebih cerdas dari Steve. Dia bisa memecahkan kode rahasia Rusia. Robin pun terdiam. Kemudian Steve ke tempat Robin dan ia pun mengatakan kepada Robin tentang gadis tersebut. Robin berkata bahwa dia adalah gadis yang hebat, namun Steve tidak terlalu mengenal gadis itu, dan jika Steve tahu tentangnya, pasti dia tidak mau berteman dengannya. Steve menyangkal hal tersebut, kemudian Robin berkata bahwa dia menyukai Steve, namun Robin tidak seperti teman-teman Steve yang lain. Dia mengingatkan Steve akan perkataannya di kelas buklik. Itu bukan karena Robin suka kepada Steve, namun ia suka kepada Tammy Thompson. Steve berkata kepada Robin bahwa Tammy Thompson adalah seorang gadis, dan Steve pun baru menyadari bahwa Robin adalah seorang lesbian. Tiba-tiba muncullah Dustin dan Erica. Dustin menanyakan apa yang terjadi. Adegan beralih, terlihat Billy memasuki toko yang tadi disinggahi oleh Elle dan teman-temannya. Dia menemukan bekas darah Elle dan memeriksanya. Di lain sisi, di Pekan Raya Hawkins, terlihat Alexi menceritakan bagaimana cara mematikan mesin tersebut. Jika kuncinya diputar seperti mematikan mobil dan pastikan juga tak ada berada di dekatnya saat itu terjadi, karena hal itu tidak baik. Orang bisa menjadi debu. Lalu semuanya berakhir. Di tempat yang sama, Hopper dan Joyce mencari anak-anaknya di sana. Namun tanpa sengaja Joyce melihat Karen. Dia pun menghampirinya dan menanyakan di mana anak-anak. Namun Karen tidak mengetahuinya. Tiba-tiba penjaga wahana itu memperingatkan pada semua yang ada di sana untuk merapat ke dinding. Dan pintu itu tertutup dan penjaga itu memberikan peringatan terakhir untuk merapat ke dinding. Akhirnya mereka pun malah berputar dengan cepat tanpa sengaja tangan Joyce menggenggam tangan Hopper. Adegan beralih pada Dustin dan teman-temannya. Mereka mengintip dari pintu kamar mandi. Terlihat orang-orang keluar dari ruangan bioskop. Dustin menyarankan mereka untuk berbaur dan segera naik bis untuk pulang ke rumah. Namun Steve berkata bahwa dia dan Robin tidak mau ke rumahnya karena dia telah memberitahu nama lengkapnya pada orang Rusia itu. Dustin kesal kepada Steve, namun Steve bilang dia teler saat itu. Tiba-tiba Robin melihat petugas keamanan Rusia di sana. Mereka pun segera berbalik arah. Namun terlambat, orang Rusia itu sudah melihat mereka. Dustin dan teman-temannya berusaha kabur dari sana. Adegan beralih di Pekan Raya Hawkins. Terlihat Murray dan Alexi ikut menikmati kemeriahan suasana di sana. Mereka ikut bermain. Alexi bermain memecahkan balon dan Murray membeli makanan. Saat Alexi sudah selesai bermain dan ia merasa gembira bisa mendapatkan hadiah di sana, dia segera menemui Murray.
Namun tiba-tiba dia melihat orang Rusia yang selama ini memburunya dan Hopper. Saat jarak mereka sudah dekat, orang Rusia itu menembaknya sambil berkata, "Pengkhianat." Murray berteriak memanggilnya dan mendekatinya. Ia pun segera menolong Alexei yang terlihat Alexei sudah ditembak. Murray melepaskan bajunya untuk menahan darah yang keluar dan dia berkata akan mencari bantuan. Murray kemudian melihat Hopper yang baru turun dari wahana. Murray berteriak bahwa mereka menemukan Alexei. Hopper melihat sekelilingnya dan dia melihat orang Rusia yang selama ini memburunya. Dia pun segera mengajak Joyce pergi dari sana. Saat dia berlari dari arah depan, petugas keamanan Rusia menghadangnya. Hopper berlari ke arah yang lain, namun di mana-mana dia bertemu dengan orang Rusia. Hopper memberikan kunci mobilnya kepada Joyce. Dia menyuruh Joyce untuk mencari Murray dan membawa mobilnya ke sana. Hopper akan menyusul mereka. Hopper masuk ke area Big Top. Orang Rusia itu memberitahu teman-temannya lewat walkie-talkie bahwa Hopper di area Big Top. Hopper sudah berada di atas. Dia segera memerintahkan untuk membawa anak-anak keluar dari sana. Kemudian Hopper masuk ke gua horor. Salah seorang Rusia masuk ke sana. Tiba-tiba Hopper memukulnya hingga senjatanya terlepas dari tangannya. Di tempat lain, Joyce sudah menemukan Murray. Murray mengajaknya melihat keadaan Alexei. Ternyata Alexei sudah meninggal. Joyce terlihat sedih. Kembali pada Hopper yang sedang berkelahi dengan orang Rusia itu. Hopper berhasil mengalahkannya. Hopper segera mengambil senjata orang tersebut. Di luar area Big Top, terlihat orang yang selama ini memburunya masuk ke dalam arena Big Top. Tiba-tiba dari walkie-talkie orang tadi terdengar panggilan. Hopper membawanya menuju ke atas. Pemburu Hopper sudah masuk ke gua horor. Dia menemukan rekannya yang sudah dibunuh oleh Hopper. Kembali pada Joyce dan Murray, mereka segera menuju ke mobil. Namun Joyce melihat Larry di sana. Dia pun mendekatinya dan menyapanya. Tiba-tiba Joyce memukul muka dan menendang selangkangan Larry. Atas balas dendamnya kepada Alexei. Kemudian ia pun meninggalkannya. Di lain sisi, di gua horor, pemburu Hopper itu terus mencarinya. Tiba-tiba dia melihat bayangan Hopper di depannya dan dia pun menembakinya. Namun ternyata di depannya adalah cermin. Jadi sebenarnya Hopper ada di belakangnya. Hopper memanggilnya. Saat dia berbalik badan, Hopper pun menembakinya. Hingga orang tersebut tersungkur. Tiba-tiba terdengar suara banyak orang masuk ke gua horor tersebut. Hopper segera keluar dari sana dan orang yang tadi ditembaknya sudah bangun dari jatuhnya. Ternyata dia memakai baju anti peluru. Hopper segera turun ke bawah dengan menaiki area seluncur anak-anak. Saat sampai di sana, Joyce dan Murray menghampirinya dan mereka pun segera pergi dari pekan raya tersebut. Hopper menanyakan keadaan Alexei. Tiba-tiba walkie-talkie yang dibawa oleh Hopper berbunyi. Dia menyuruh Murray untuk mengartikannya. Di situ terdengar bahwa orang Rusia itu menemukan anak-anak dan mereka masih berada di mall. Di lantai bawah, terlihat beberapa orang Rusia bersenjata lengkap sedang melakukan pencarian di mall lantai bawah. Tiba-tiba salah seorang dari mereka melihat bayangan yang berada di balik meja, kemudian dia memanggil teman-temannya untuk berkumpul di sana, karena dia merasa sudah menemukan mereka. Di balik meja terlihat Dustin dan teman-temannya ketakutan, namun saat mereka semua sudah berkumpul dan menuju ke balik meja, tiba-tiba klakson dan alarm mobil display itu berbunyi. Kemudian dia melihat ke atas. Ternyata ada El di sana. El menggunakan kekuatannya untuk melemparkan mobil itu ke arah para penjahat Rusia tersebut. Dustin dan teman-temannya keluar dari persembunyiannya. Semua penjahat Rusia itu terkapar. Dustin pun segera berlari ke arah mereka. Dia memeluk El. Erica menyapa Lucas dan Lucas malah balik bertanya sedang apa di sini. Mereka saling memperkenalkan diri masing-masing karena Robin dan Erica tidak mengenal El. Dan mereka juga menjelaskan tentang apa yang mereka ketahui. Tiba-tiba
El terjatuh. Dia merasakan kakinya sakit. Saat dilihat di dalam kaki El seperti ada yang bergerak-gerak. El terus merasa kesakitan dan dia berteriak sekuat tenaga. Dan film pun bersambung. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada episode terakhir film Stranger Things Season 3. Jika kalian belum menonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Terlihat El yang terus menjerit kesakitan. Erika melihat sesuatu terus bergerak di kaki El. Dia berkata ada sesuatu di sana. Kemudian Jonathan berkata buat dia berbicara dan bikin El agar tetap tersadar. Jonathan segera berlari mengambil sesuatu. Ternyata dia mencari pisau. Kemudian dia membakarnya. Lalu Jonathan berusaha membedah kaki El dan berusaha mengeluarkan sesuatu yang bergerak tadi dengan tangannya. Dia berkata kepada El bahwa ini akan terasa sakit. Dan Jonathan ingin agar El tetap diam. Dia memasukkan tangannya untuk mengambil sesuatu yang ada di kaki El. El semakin merasa kesakitan. Semua yang berada di sana merasa tidak tega. Nancy pun berusaha menghentikan Jonathan. Sampai akhirnya El berteriak hentikan. El juga bisa. Ia menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan makhluk tersebut. El mengerahkan seluruh kekuatannya. Akhirnya makhluk itu bisa keluar. Ternyata makhluk itu adalah potongan dari monster yang tertinggal di kaki El. El melemparnya jauh-jauh, dan saat makhluk itu akan melarikan diri, tiba-tiba seseorang menginjaknya. Ternyata yang datang adalah Hopper, Joyce, dan Murray. Dan film pun baru dimulai. Terlihat mereka semua berunding bahwa Mainflyer sudah membuat monster di Hawkins untuk membunuh El dan membuka jalan ke dunia kita. Hopper bertanya seberapa besar makhluk itu. Mereka menjelaskan makhluk itu sangat besar, kira-kira 9 meter. Mainflyer membuat senjatanya dari lelehan manusia. Max berkata bahwa makhluk itu sudah dikalahkan oleh El, namun dia masih hidup. Will menjelaskan jika gerbang ditutup, otaknya putus dari tubuhnya, dan itu bisa membunuhnya. Murray kemudian menjelaskan peta yang sudah dibuat oleh Alexi. Dia menunjukkan letak berangkasnya. Dan itu pasti dekat dengan gerbang dimensi lain, mungkin sekitar 15 meter. Tiba-tiba Erika menyela, menurutnya jaraknya sekitar 366 meter karena dia sudah berada di sana selama 24 jam. Dan dia juga berkata bahwa jika mereka melakukan yang dikatakannya, maka mereka akan mati. Dustin pun menambahkan bahwa yang dikatakan Erika adalah benar. Kemudian Dustin menjelaskan pada semua. Di fasilitas penyimpanan ada palka yang menuju ke ventilasi bawah tanah, dan itu akan menuntun ke pangkalan senjata. Agak berkelok jalannya, namun Dustin dan Erika bisa menunjukkan jalannya. Namun Hopper tidak menyetujui hal itu. Kemudian Hopper melucuti senjata dan alat komunikasi para penjahat Rusia. Ia pun memberikan salah satu walkie-talkie itu kepada Dustin sambil berkata, "Dengarkan, kau bisa bernavigasi dari tempat yang aman." Dustin menjawab, "Tak semudah itu. Sinyal tak sampai, butuh frekuensi tinggi untuk tersambung ke menara radio. Untuk itu perlu orang yang tahu ruang komunikasi dan punya akses ke menara radio buatan tangan bertenaga super yang sudah diletakkan di titik tertinggi di Hawkins. Kami bisa bernavigasi tapi kami butuh persiapan dan mobil." Steve, Robin, Dustin, dan Erika segera menuju ke bukit tempat radio Dustin terpasang dengan menggunakan mobil rampasan Hopper. Steve bertanya pada Dustin mereka akan kemana. Dustin menjawab, "Withertop." Mereka pun menuju ke sana. Di lain sisi, terlihat Joyce berpamitan pada Will bahwa dia harus mengakhiri ini, dan dia berjanji akan kembali secepatnya. Joyce berpesan pada Will agar tetap dekat dengan kakaknya dan lakukan apa yang dia katakan. Mereka pun berpelukan. Begitu juga dengan Hopper dan El. El berkata bahwa keadaannya sekarang sedang lemah, namun dia akan segera pulih dan bisa bertarung. Hopper percaya itu, namun dia ingin agar El aman. Hopper menambahkan bahwa makhluk ini mengejarmu, bukan mengejarku. Kau harus paham. Kemudian Michael menyela bahwa mereka harus segera pergi. El memeluk Hopper, kemudian Michael dan Max memapahnya. Sebelum jauh, Hopper memanggil Michael, dia berpesan agar hati-hati. Kemudian mereka pun keluar dari sana.
Hopper, Joyce, dan Murray mulai bergerak. Sambil berjalan, Murray menjelaskan pada Hopper ada dua pilihan, matikan mesinnya atau ledakan. Itu adalah kata-kata pembuat mesin tersebut, yaitu Alexi. Adegan beralih pada Nancy dan teman-temannya. Mereka sudah masuk ke dalam mobil. Serious, come on! Nancy kesal, kemudian Jonathan turun dan memeriksa mesinnya. Ternyata kabel pengapingnya telah hilang. Tiba-tiba dari arah samping menyala sebuah mobil, dan ternyata itu adalah mobilnya Billy. Mereka ketakutan. Nancy menyuruh semua untuk masuk kembali ke dalam mall. Adegan beralih pada Hopper, Joyce, dan Murray. Mereka sudah menaiki lift. Saat turun, tiba-tiba terdapat pasukan Rusia menodongkan senjata kepada mereka. Murray segera menahannya untuk tidak menembak dengan menggunakan bahasa Rusia. Namun tiba-tiba Hopper menembaki pasukan Rusia itu hingga mati. Hopper mengambil topi Rusia itu, lalu Hopper menyuruh mereka untuk memakai pakaiannya agar bisa menyamar. Di lain sisi, pada Steve yang sedang mengendarai mobil menuju ke atas bukit tempat radio rakitan Dustin berada. Akhirnya mereka sampai di sana, lalu mereka berjalan kaki. Dari pemancar itu terdengar panggilan untuk pasukan Skop, sebutan untuk Dustin dan teman-temannya. Panggilan itu ternyata dari Michael. Dia memberitahu bahwa Billy sudah menemukan mereka. Dia merusak mobil dan mereka terjebak di dalam mall. Di lain sisi, Nancy dan yang lain berusaha membalikan mobil disuplai untuk diambil kabel pengampingnya. Namun gagal, hingga akhirnya Elle ingin membantu. Adegan beralih, terlihat Hopper, Joyce, dan Murray menaiki kendaraan alat transportasi di sana. Tibalah dia di sebuah pintu penghubung antar ruangan. Mereka bisa masuk dengan mudah berkat Murray. Akhirnya penjaga itu membukakan pintu untuk mereka. Setelah sampai, mereka segera masuk ke dalam ruangan penyimpanan bahan kimia, dan Murray segera membuka penutup saluran udara atau ventilasi di sana. Kemudian Murray masuk ke dalam ventilasi itu. Sebelum dia pergi, dia berpesan kepada Hopper dan Joyce jika ada yang berkata senyum dan mengangguklah. Semoga berhasil. Kembali pada Michael dan teman-temannya. Ternyata Elle tidak berhasil membalik mobil itu. Sepertinya Elle telah kehilangan kekuatannya. Akhirnya Michael dan teman-temannya berusaha kembali, dan akhirnya mereka pun berhasil. Jonathan dan Nancy segera mengecek keadaan mesin mobil itu. Di tempat terpisah, terlihat Elle sedang berusaha menggunakan kekuatannya. Dia mencoba menghancurkan botol minuman, namun ia tidak bisa. Tiba-tiba Will merasakan kehadiran Man Flyer. Max mendengar sesuatu dari atas, ternyata di atas dia melihat kedatangan makhluk tersebut. Di lain sisi, terlihat penjahat Rusia sudah pada tahu bahwa Hopper telah membunuh pasukan Rusia. Adegan beralih pada Murray yang sedang menyelusuri saluran udara. Dia menemukan lorong bercabang. Kemudian Murray menghubungi Dustin. Dustin memberi instruksi ke Murray agar ke kanan. Tiba-tiba Steve memanggil mereka semua. Di sana dia melihat lampu di Mall Starcourt itu berkedip-kedip. Dustin segera memanggil Michael dan teman-temannya melalui walkie-talkie, namun tak ada jawaban. Steve pun pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Robin. Sebelum pergi, Dustin memberi Robin walkie-talkie untuk berkomunikasi. Dustin menghubungi Murray. Dia mengatakan bahwa mereka ada masalah. Hopper pun kaget. Adegan beralih pada Michael. Dia melihat monster itu berjalan membelakangi tempat persembunyiannya. Di sini mereka segera berlari ke toko Gap. Namun tanpa sengaja, Elle menyenggol sesuatu hingga terjatuh dan menimbulkan suara. Monster itu berbalik mencari sumber suara tersebut. Monster itu menangkap sesuatu, ternyata hanya patung. Mereka berhasil selamat. Kembali pada Murray, dia sudah berhasil sampai di ruang yang dituju. Murray segera mematikan aliran listriknya. Dan Hopper segera masuk ke dalam ruangan. Adegan beralih pada Michael. Monster itu hampir sampai di tempat persembunyian Michael dan teman-temannya. Lucas pun mengalihkan perhatian monster tersebut. Saat monster itu lengah, mereka semua segera pergi keluar dari ruangan tersebut. Kembali pada Hopper dan Joyce, mereka segera menuju ke ruangan mesin. Hopper dan Joyce segera menuju ke tempat penyimpanan berangkas. Hopper segera memasukkan sandinya, namun gagal. Dia mengulangnya lagi, namun masih gagal juga.
Kode itu angka terkenal Constanta Plank. Di puncak bukit, Dustin mendengar percakapan Hopper dan Murray yang membicarakan kode Constanta Plank. Sepertinya Dustin teringat sesuatu, dia mengubah frekuensi radionya. Adegan beralih di Mall Starcourt. Jonathan, Nancy, Lucas, dan Will telah berhasil keluar dan mencapai mobilnya. Saat Jonathan memasang kabel perapiannya, terdengar suara mobil. Mereka kaget, ternyata Billy masih berada di sana. Nancy menyuruh Jonathan untuk menyalakan mobilnya, dan dia mengarahkan pistolnya kepada Billy. Jonathan menyalakan mobilnya namun tidak bisa, sedangkan Billy sudah menjalankan mobilnya hendak menabrak mereka. Tiba-tiba saat Billy ingin menabrak mereka, Steve dengan kecepatan kencang menabrak mobil Billy. Steve dan Robin kaget, mereka melihat monster Man Flyer berada di atas Mall Starcourt dan menuju ke arah mereka. Nancy segera memanggil Steve dan Robin untuk masuk ke dalam mobilnya, dan mereka pergi dari sana. Monster itu pun mengejarnya. Adegan beralih, terlihat Suzy sedang membaca buku. Tiba-tiba dia mendengar suara Dustin memanggil melalui radionya. Suzy pun menjawabnya. Suzy bertanya kemana saja Dustin selama ini. Dustin meminta maaf karena dia sedang sibuk menyelamatkan dunia dari orang Rusia dan monster. Percakapan Dustin dan Suzy didengar juga oleh Steve dan Robin. Dustin menanyakan Constanta Plank pada Suzy. Suzy tidak langsung menjawab, dia ingin mendengar kabar Dustin seminggu ini. Dustin berjanji akan menembusnya sesegera mungkin, namun Suzy ingin Dustin melakukannya sekarang. Dia ingin mendengarnya. Dustin menolaknya. Suzy mengancam akan keluar dari frekuensi itu jika Dustin tidak melakukannya. Akhirnya Dustin pun menyetujui hal itu. Ternyata Suzy ingin mendengar Dustin bernyanyi untuknya, dan mereka pun bernyanyi bersama. Reach the stars, fly a fantasy. Setelah itu baru Suzy menyebutkan kode Constanta Plank. Hopper yang mendengarnya langsung menekan angka itu dan berhasil. Dustin berkata pada Suzy bahwa dia telah menyelamatkan dunia. Adegan beralih pada Mall Starcourt. Michael L. Max berhasil keluar dari Mall Starcourt, namun saat mereka hendak keluar dari gerbang, mereka melihat Billy di sana. Akhirnya mereka pun kembali masuk ke dalam mall dan dikejar oleh Billy. Di saat yang sama, Steve memberitahu Nancy bahwa monster itu berbalik arah. Sepertinya monster itu telah tahu bahwa Elle tidak ada di mobil tersebut. Kemudian Jonathan pun ikut berbalik arah. Kembali pada Hopper yang sudah berhasil menemukan brankas tempat penyimpanan kunci. Dia segera masuk ke ruangan pengendali mesin. Dia menyuruh semuanya untuk keluar. Dia menakuti mereka dengan tembakan. Joyce tertegun melihat gerbang yang terbuka. Hopper membuka brankas dan terlihat 2 kunci di sana. Adegan beralih pada Elle. Sampailah Elle pada sebuah ruangan dan Billy berhasil menemukannya. Max mencoba menahan Billy dengan berkata bahwa Billy tidak perlu melakukannya. Max mencoba mengembalikan ingatan Billy, namun dia malah menampar Max. Michael mencoba melawan, namun Billy melemparnya hingga terbentur dinding dan pingsan. Belum sempat Elle menggunakan kekuatannya, Billy sudah melemparnya hingga terbentur dinding. Elle pun pingsan. Billy membawa Elle pergi dari sana. Di saat yang sama, Hopper dan Joyce sudah memasukkan kuncinya. Hopper segera memberi aba-aba pada Joyce. Hitungan ketiga, namun belum sempat mereka memutar kuncinya, tiba-tiba seseorang menyerang Hopper dari belakang. Ternyata dia adalah Rusia pemburu itu. Dia membenturkan kepala Hopper ke dinding. Joyce berusaha mengambil senjata, namun orang itu melihatnya. Dia segera melempar Joyce. Kemudian dia memberitahu yang lain bahwa dia sudah menemukan Hopper. Hopper menyerang orang itu. Terjadilah perkelahian yang sangat seru. Kembali pada Billy, ternyata dia membawa Elle ke tengah-tengah mall. Dia meletakkannya di sana untuk sebagai pengorbanan kepada Man Flyer. Elle sudah sadar. Billy berkata pada Elle, jangan takut, ini akan berakhir. Tiba-tiba monster itu datang. Elle ketakutan.
Lalu ada orang yang melempar monster itu dengan kembang api. Ternyata itu Lucas dan teman-temannya. Saat monster itu yang terkena kembang api, Billy juga merasakan kesakitan. Di saat yang sama, Hopper masih berkelahi dengan orang Rusia itu. Sampai-sampai mereka tidak menyadari berkelahi di dekat mesin tersebut. Kembali pada El berusaha menjauh dari Billy, namun Billy menarik kakinya. Pas memberitahu bahwa persediaan kembang api hampir habis. Steve memberitahu Dustin bahwa mereka kehabisan waktu. Dustin segera memberikan instruksi untuk menutup gerbangnya. Joyce mendengarnya, kemudian dia melepas ikat pinggangnya. Dia mengikatkan ujungnya dengan salah satu kunci. Tangannya yang lain berusaha meraih kunci yang satunya. Kembali ke Mall Starcourt, Max tersadar. Dia segera membangunkan Michael. Michael menanyakan keberadaan El. Di tempat El sedang ditahan oleh Billy agar tidak kabur. El berusaha mengingatkan Billy akan kenangan-kenangannya saat bersama ibunya. Billy mulai terpengaruh, apalagi saat El berkata bahwa ibunya cantik dan Billy terlihat bahagia. Di tempat mesin, Hopper hampir kalah. Kepalanya diinjak dekat sekali dengan mesin itu. Kemudian dengan sekuat tenaga dia menarik badan orang Rusia itu. Dia benturkan kepalanya ke mesin. Kemudian dia mencekik leher Rusia itu dan berkata, "Sampai jumpa di neraka." Kemudian Hopper melemparnya. Adegan beralih ke Mall Starcourt. Will berkata bahwa kembang apinya sudah habis dan Billy yang sudah mulai menyadari siapa dirinya. Ia pun segera berdiri saat monster itu hendak menangkap El. Billy menahannya. Makhluk itu mulai memakan Billy dan menusuk-nusuk tubuhnya. Dustin menyuruh menutup gerbang sekarang. Joyce yang sudah berhasil meraih kunci melihat ke arah Hopper dan Hopper memberinya kode untuk segera menutupnya. Di saat yang bersamaan, monster itu membunuh Billy. Max yang melihat kejadian itu berteriak memanggil Billy. Setelah Joyce melihat kode dari Hopper, dia segera memutar kuncinya secara bersamaan. Dan mesin itu pun meledak. Gerbang pun tertutup kembali. Monster yang tadinya ganas, dia sudah tewas. Michael segera memeluk El. Max mendekati Billy. Billy meminta maaf kepada Max selama ini. Dan kemudian ia menghembuskan nafas terakhirnya. Di ruangan mesin, Joyce mencari Hopper di sana, namun dia tidak menemukannya. Joyce pun menangis. Murray datang dan menanyakan keberadaan Hopper. Tiba-tiba orang Rusia datang. Murray mengajak Joyce pergi dari sana. Di depan Mall Starcourt terlihat banyak sekali helikopter mendarat di sana. Ternyata Dr. Owens datang beserta pasukan Amerika. Joyce dan Murray berhasil lolos melalui saluran ventilasi. Saat itu pasukan Amerika tiba di sana. Pasukan Amerika segera memeriksa semua ruangan, namun tidak ada pasukan Rusia di sana. Dr. Owens melihat pintu gerbang yang sudah berhasil ditutup. Joyce mencari Will. Akhirnya mereka bertemu dan berpelukan. Terlihat El jalan tertatih mencari Hopper, namun dia tidak menemukannya. El melihat Joyce menangis. El tahu maksudnya. El pun ikut menangis. 3 bulan kemudian terlihat Steve dan Robin melamar pekerjaan di toko lain karena Mall Starcourt sudah ditutup. Di saat yang sama, di kediaman Will terlihat mereka sedang membereskan barang-barang untuk dimasukkan ke dalam truk. Di ruangan lain, Michael membantu Will berkemas. Di kamar Jonathan, dia sedang berbincang dengan Nancy. Nancy enggan melepas kepergian Jonathan. Jonathan berbalik, dia memegang tangan Nancy dan berkata, "Kita sudah berbagi trauma. Jika ada masalah lagi pun tak apa." Ia pun memeluk Nancy. Di lain sisi terlihat El berbincang-bincang. Di sini El berkata, "Aku mencintaimu," kepada Michael. Kemudian El mencium Michael, lalu ia pergi meninggalkannya. Ternyata El pergi ke kamar Joyce. Dia melihat Joyce sedang memegang kertas. El melihatnya dan dia bertanya apa itu. Joyce berkata bahwa itu adalah pidato Hopper untuk El dan Michael. El berkata, "Bolehkah aku membacanya?" Kemudian El membacanya di kamar. Dia sangat sedih. Kemudian saatnya berpisah. Joyce dan keluarganya beserta El akan segera berangkat. Mereka saling berpelukan sebagai salam perpisahan. Dan mobil pun mulai berjalan.
Elle terlihat sedih dan menangis. Satu persatu Lucas, Max, Dustin, dan Michael mulai meninggalkan rumah Will. Di bagian terakhir episode ini terlihat di penjara Rusia. Mereka menyeret seorang tawanan di sana lalu memasukkan ke dalam kandang. Dan tiba-tiba seekor Demogorgon datang lalu memangsanya. Dan film pun bersambung. Udah 1 bulan saya membahas alur film ini. Sebenarnya masih ada lanjutan dari film Stranger Things ini, namun sayang karena pandemi produksi filmnya dihentikan dan akan dirilis pada tahun 2021. Ya, mungkin sampai di sini saya membahas alur cerita film Stranger Things. Film yang dikemas sangat epik, meski di awal-awal episode sedikit membosankan dan membingungkan, namun lama-lama akan menjadi penasaran dan ketagihan dengan alur ceritanya. Di sini ada persahabatan, perjuangan seorang ibu, dan cinta, semuanya tertuang dan dikemas dalam apik di film ini. Oke, sampai di sini aja mengingat durasi. Terima kasih sudah setia menonton di channel ini.